Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang interkoneksi antara aplikasi Syskeodes dengan aplikasi Omspan milik Kementerian Keuangan. Nah, interkoneksi di sini adalah bagaimana data yang telah kita input pada aplikasi Syskeodes itu bisa langsung diimport pada aplikasi Omspan, ya, baik yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas PMD maupun oleh Badan Keuangan. Nah, dengan adanya interkoneksi ini diharapkan waktu yang dibutuhkan dalam penginputan pada aplikasi Omspan sebagai salah satu syarat dalam pencairan dana desa itu bisa dipercepat. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam penginputan ini? Simak videonya sampai selesai. Dan sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe untuk mendukung saya dalam membangun channel ini. Dan juga ditekan tombol lonceng sehingga teman-teman sekalian boleh menjadi orang pertama yang mengetahui kalau ada video-video baru dari saya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan ditekan juga tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain sehingga kita boleh belajar secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke materi pembahasannya. Iya, menu yang digunakan untuk melakukan ekspor pada aplikasi Omspan itu berada pada menu tools, ekspor data untuk, dan di sini ada pilihan Omspan DJPB Kemenkeu. Coba kita klik. Nah, di sini kita pilih kecamatan, desa. Ini pilihannya untuk penyerapan kegiatannya tahap 1 sampai dengan tahap 2 dan sampai dengan tahap 3. Nah, jika kita pada tahap 1, posisi sampai dengan tanggal ini akan otomatis menjadi 31 Maret ya. Dan pada sampai dengan tahap 2 menjadi 30 Juni. Dan pada sampai dengan tahap 3 menjadi 31 Desember. Nah, kita coba dulu sampai dengan tahap 2 ya, karena dana desa yang disalurkan ini baru sampai dengan tahap 2. Kita centang ini realisasi kosong disertakan. Jika kita centang berarti realisasi yang masih nol ya, belum terrealisasi itu akan diikut sertakan. Tapi jika kita hilangkan centangnya, realisasi yang masih kosong itu tidak disertakan. Coba kita perhatikan, kita klik preview. Nah, ini dia. Ini sudah ada realisasi tahap 1, tahap 2. Coba kita yes. Ya. Nah, ini yang bernilai 0 ini ya, ini punya saya bernilai 0 ini karena berkaitan dengan pergeseran dan perubahan anggaran dalam pencegahan COVID-19 ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini seharusnya teranggarkan pada APBD awal, tapi karena adanya pergeseran anggaran maka ini dihilangkan dan saya belum sempat hapus, nanti kita akan bahas, sehingga ini masih ikut serta di sini. Nah, setelah itu kita proses, kita yes, nanti akan muncul dalam file Excel ya, muncul dalam file Excel, kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, file inilah yang akan kita gunakan pada aplikasi Omspan. Jadi semua sudah terinput secara otomatis. Jadi file ini tinggal kita simpan, kita save, terus kita kirimkan ke Dinas PMD atau Badan Keuangan atau siapapun yang ditunjuk dalam melakukan penginputan pada aplikasi Omspan. Nah, bagaimana ceritanya sampai file ini boleh berisi hal-hal yang telah kita input? Mari kita bahas satu persatu ya. Kita tutup dulu ini. Kita keluar. Yang pertama kita masuk pada menu data entry, penganggaran, isian data anggaran ya. Kita pilih untuk yang
user ID admin, pasti akan ada pilihan desa di atas ya. Nah, kita masuk pada menu kegiatan. Coba di bidang 2. Nah, yang pertama adalah semua kegiatan yang didanai oleh dana desa itu harus diinput sampai dengan pada paket kegiatan. Ya, harus sampai dengan paket kegiatan. Jadi dari bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang pendidikan, kegiatannya penyelenggaraan PAUD, dan sampai dengan paket kegiatan. Nah, ini hanya khusus untuk kegiatan yang didanai oleh dana desa. Jika bukan dana desa, tidak perlu kita input sampai di sini, cukup sampai di sini saja. Tapi kalau dana desa kita input sampai di sini ya. Nama paketnya apa, nilainya berapa, sumber dana ini secara otomatis terpilih dana desa, terus pola kegiatan, sifat kegiatan, target output, uraian output harus diisi semuanya. Nah, bagaimana jika kegiatan yang didanai oleh dana desa tetapi tidak diinput sampai dengan paket kegiatan? Nah, jika nanti hal itu terjadi, maka akan muncul error seperti ini. Nah, untuk yang kegiatan ini tidak ada muncul error, ini kode errornya saya ambil dari Siskioris tahun lalu. Nah, jadi untuk tahun ini kita sudah menginput sampai dengan paket kegiatan semua kegiatan yang didanai oleh dana desa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi semua kegiatan yang didanai oleh dana desa harus diinput sampai dengan paket kegiatan. Nah, setelah diinput dalam penganggaran, ya saya asumsikan teman-teman sekalian sudah melakukan input penganggaran ya. Setelah itu di sini sudah ada beberapa banyak pencairan SPP ya. Sorry. Sudah ada berapa SPP yang dibuat, sudah banyak. Nah, ini ya baik ADD maupun dana desa. Dan sudah di penatausan juga, sudah di pencairan SPP. Ya, jadi semua sudah dicairkan, semua sudah berpindah di sini, sehingga kita hanya langsung fokus pada output dana desanya. Ya, jadi kita masuk dalam menu data entry, penatausan, output dana desa. Pilih desa dulu. Nah, yang pertama kita masuk di realisasi keuangan dahulu. Masuk di realisasi keuangan, kita pilih sampai dengan tahap 2. Tanggalnya ini secara otomatis, tapi bisa juga kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Tetapi secara otomatis aplikasi telah mengatur bahwa tahap 2 itu sampai dengan 31 Juli. Ya, selanjutnya kita contreng update pagu dengan RAP, terus kita proses. Ya, data realisasi keuangan telah diupdate. Nah, error yang tadi yang saya tampilkan itu akan muncul nanti di sini. Ya, jika paket kegiatan tidak diinput, pasti akan error di sini. Tidak sukses seperti ini ya. Ini telah sukses, kita oke, coba kita preview. Nah, ini sudah otomatis terisi. Tahap 1 untuk kegiatan PAUD, tahap 1 realisasinya 6 juta, tahap 2 sampai dengan tahap 2 realisasinya 18 juta. Jadi dari tahap 1 sampai dengan tahap 2 ini adalah akumulasi ya. Jadi tahap 1 bukannya 6 juta, tahap 2 18 juta. Jadi total yang terrealisasi sudah berapa nih? 24 juta, tidak ya? Sampai dengan tahap 2 realisasinya adalah 18 juta. Dari pagu 36 juta. Sekian. Nah, nantinya jika PAUD ini terrealisasi semua, nilai realisasi tahap 3 adalah sejumlah ini. 36.218. Jadi ini adalah nilai akumulasi dari tahap sebelumnya. Oke, kita tutup. Kita tutup lagi. Sekarang kita masuk pada fisik DD.
Nah, pada fisik DD ini yang perlu kita input hanyalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan fisik. Mengapa? Karena kegiatan non-fisik itu secara otomatis telah terinput pada saat kita melakukan proses penghitungan pada realisasi keuangan. Ya, kita ambil contoh ya untuk PAUD tadi, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD. Nah, ini secara otomatis sudah terisi. Ini tidak saya input secara manual ya, ini otomatis terinput sendiri ya, tahap 1 6 juta, tahap 2 begitu untuk yang non fisik. Nah, untuk yang kegiatan fisik yang perlu kita input adalah volume outputnya, jumlah tenaga kerjanya, durasi kerja, dan nilai upahnya berapa. Nah, karena ini tidak bisa secara otomatis, ya harus membutuhkan input dari user. Tetapi untuk yang nilainya itu bisa secara otomatis terinput. Salah satu contoh juga penyelenggaraan posyandu, nilai SPP yang dicairkan itu 59.500, untuk tahap 1 33.300. Berarti sampai dengan tahap 2 jumlahnya adalah 59.500. Nah, di sini belum ada kegiatan fisik ya. Ini untuk bantuan langsung tunai ya pada tahap 2. Penanggulangan bencana. Ini contohnya. Ini semua di tahap 2. Nah, jadi yang telah saya input ini pekerjaan fisiknya sudah dirubah semua, tapi intinya teman-teman sekalian bahwa dalam input output dana desa ini yang perlu kita input hanya volume output untuk tahap 1 dengan realisasi sebesar sekian, volume outputnya itu berapa, terus jumlah tenaga kerjanya berapa, durasi kerjanya berapa hari, dan nilai upah kerjanya berapa hari. Nah, dengan sampai tahap 2 itu adalah akumulasi dari tahap 1 dengan tahap 2 yang sudah berjalan. Nah, setelah itu semua selesai diisi, baru kita masuk ke yang telah kita bahas di bagian pertama tadi, yaitu ekspor data untuk Omspan Kemenku. Ya. Proses, yes. Nah, ini adalah file yang nanti akan diimport ke aplikasi Omspan. Nah, data ini dimohon jangan diutak-atik ya. Apa yang tertera seperti ini harus seperti ini, tidak bisa kita utak-atik lagi karena akan mengganggu proses import nanti di aplikasi Omspan. Bisa saja terjadi error, tidak bisa diimport karena file yang asli sudah kita utak-atik. Jadi tolong jangan diutak-atik lagi, seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita akan coba membandingkan apa yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa apa yang diinput di paket kegiatan itu yang akan muncul di dalam file Excel ini ya. Kita lihat yang pertama di sini, nama paketnya adalah lampu jalan dan meteran listrik. Kita coba cek. Ya, ini adalah lampu jalan dan meteran listrik, sama. Yang kedua, penyelenggaraan PAUD dan TK. Kita cek. Ya, penyelenggaraan PAUD dan TK. Yang ketiga, honorarium petugas kebersihan. Coba kita cek lagi. Ini tadi saya input. Ya, honorarium petugas kebersihan. Lalu yang keempat, penyelenggaraan posyandu. Masih di sini bidang kesehatan, penyelenggaraan posyandu. Jadi itu keterkaitan antara paket kegiatan dengan output dana desa yang keluar
dalam file Excel ini. Jadi untuk membuat supaya output dana desa itu tidak error, maka kita harus menginput pada kegiatan ya di penganggaran menu kegiatan ini sampai di paket kegiatan. Khusus untuk dana desa, kalau sumber dana yang lain tidak perlu kita input sampai di paket kegiatan. Nantinya akan ikut juga dalam output dana desa jika kita memaksakan menginput sampai di paket kegiatan untuk sumber dana yang lain. Nah, setelah itu file ini kita boleh simpan, save, kita taruh saja di desktop ya. Ini simpannya terserah di mana. Kita kasih nama output dana desa sampai dengan tahap 2. Sudah disimpan, maka ini yang menjadi file yang akan dikirim ke Dinas PMD atau Badan Keuangan. Nah, yang saya jelaskan ini adalah jika kita ingin punya akun admin ya. Karena untuk akun yang operator itu menu ini akan mati ya, tidak hidup. Dia tidak diberikan akses. Tapi kalau diberikan akses ya syukur kita langsung saja. Tapi kalau yang tidak, berarti kita harus melakukan ekspor. Ya, saya logout dulu ini. Nah, ini kita sudah punya akun operator ya. Sudah masuk dalam akun operator. Nah, ini mati ya. Saya ini mati. Nah, jika ini mati, bagaimana caranya? Cukup kita lakukan ekspor saja dan diimpor pada aplikasi Sysgeodes di kecamatan atau di kabupaten. Caranya kita ketik data entry, terus kita pilih penatausahaan dan kita pilih ekspor data. Dan kita pilih realisasi output. Ini dipilih kecamatan dan desanya. Nah, ini adalah output dana desa untuk desa kita. Tinggal kita tentukan simpan di mana, namanya ini real output desa 2020-08-21 tanggal hari ini ya. Kita save saja, terus kita proses ya. Nah, file yang ini yang akan kita kirimkan untuk diimpor ya. Demikian teman-teman. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Kiranya pembahasan ini boleh menjadi hal yang berguna bagi teman-teman sekalian, khususnya para penggiat Sysgeodes di seluruh Indonesia. Dan jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin membahas tentang Sysgeodes maupun aplikasi-aplikasi pendukung di dalam pekerjaan teman-teman sekalian, silakan ditulis di kolom komentar dan nanti akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih, dan untuk yang terakhir jangan lupa di subscribe channel saya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.